Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, sebelum mulai, baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah. Sebelumnya ini Bapak ucapkan terima kasih ya bagi yang sudah bergabung. Ya, mudah-mudahan ini dengan bergabung seperti ini ada manfaatnya bagi kita semua. Juga sebenarnya kalau kita lihat dari persentase yang ikut di sini, ini ya partisipan ada 13, tapi termasuk saya dan mungkin ada lab ya. Nah, dan juga guru Bu Anissa tadi udah gabung. Ya mungkin sekitar 10 orang ya siswanya. Ya tapi ya Bapak juga ucapan terima kasih bagi yang 10 orang ini. Mungkin teman-temannya banyak kendala ya untuk tidak ikut live Zoom. Ya, tapi mudah-mudahan mereka bisa melihat di YouTube. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya tentang bunyi, masih tentang sumber bunyinya. Nah, yang pertemuan sebelumnya kita bahas tentang dawai. Ya, untuk hari ini kita akan membahas tentang pipa organa ya. Jadi di pipa organa ini ada yang terbuka dan tertutup. Nah, oke, ini Bapak akan share screen dulu. Oke, sebentar. Oke. Nah, di sini kalau diperhatikan ya, oh ini masih judul ya, gelombang bunyi pipa. Maksudnya pipa organa sebagai sumber bunyinya. Nah, indikator yang diharapkan nanti kalian pahami atau kalian bisa dapatkan. Yang pertama, memahami fenomena pipa organa sebagai sumber bunyi. Kemudian menentukan frekuensi pada pipa organa terbuka. Yang kemudian menentukan frekuensi pada pipa organa tertutup ya. Jadi untuk pipa organa ini sumber bunyi seperti inilah. Kita lihat di sini ada Bapak tampilkan gambar. Sebenarnya kalau untuk di kehidupan sehari-hari ya, pernah kalian lihat suling ya, ada orang bermain suling ya, atau ya alat-alat tiup lainnya, alat seni musik yang tiup. Ya itu menggunakan konsep dari pipa organa ini. Nah, di sini terjadi pertama kali dia resonansi yang terbesar ya, itu ketika dia bentuknya seperti ini. Ini dari perut ya, kita lihat sini ujungnya perut, kemudian simpul, kemudian perut lagi. Nah, masih ingat ya pertemuan sebelumnya kita belajar tentang dawai. Tapi di sini kita lihat ya satu untuk yang pertama yang A ini. Di sini ada cuma berapa ini? Hanya setengah gelombang gitu. Ya, ini pertama kali terjadi resonansi ya, disebut dengan nada dasar biasanya, frekuensi nada dasar. Nah, kemudian untuk yang B, nah ini kedua kalinya terjadi resonansi harmonis ini disebut juga dengan frekuensi nada atas. Ya, kita perhatikan di sini dia terdiri dari dua simpul dan ada 3 perut. Nah, di sini panjangnya nanti, panjang si L-nya atau panjang pipa organa itu sudah sama dengan satu gelombangnya, seperti itu. Nah, lalu bagian C, nah di sini kita bisa lihat udah terjadi berapa nih? Ada simpul, perut ya, simpul, perut seperti ini. Nah, coba bagaimana kalau kita buat ya sebentar. Ini Bapak tampilkan dulu, ini agak susah nulis di sini. Di share screen-nya kita pindah ke Paint. Nah, mungkin bisa dilihat ya. Oke, ini langsung ke soal ya. Sebentar dulu. Bentar ya. Oke. Nah, baru share screen lagi.
Jadi Bapak pindahkan dulu PPT. Oke, nampak di situ ya. Oke, jadi untuk di pipa organa, ya, untuk yang terbuka, ini kok ada seperti ini ya, bentar. Kita kasih warna kuning mungkin. Nah, sorry merah aja deh. Nah, tadi Bapak katakan di sini ada perut ya, ini simpul. Nah, ini kan sebenarnya setengah dari lambda, gitu. Nah, jadi kita masih ingat ya kemarin untuk setengah lambda, ini sama dengan L, kalau lambdanya sama dengan 2L. Nah, seperti itu. Ya. Oke, sebentar ya, ini Bapak perbaiki dulu, ada komputer di depan, jadi feedback dia. Sebentar ya. Oke, udah Bapak perbaiki problemnya. Suara saya dengar masih sana? Dengar saya. Dengar. Oke, kembali ke tadi ya. Jadi di sini Bapak akan jelaskan dulu. Nah, bagaimana terjadi frekuensinya? Ini hampir sama seperti materi kita sebelumnya. Kita paham bahwa laju rambatan sini V sama dengan lambda dikali F frekuensinya. Atau F sama dengan Pi per lambda. Nah, nanti untuk yang V-nya di sini, V-nya itu kita gunakan laju rambatan di udara. Itu nanti tergantung soalnya, ada yang kasihnya 320 meter per sekon, ada juga yang menggunakan 340 meter per sekon, tergantung soalnya. Nah, F ini frekuensi yang dihasilkan si pipa organa, lambdanya panjang gelombang. Jadi kalau untuk yang nada dasar, ini kita buat lambda 0. Nah, ini tinggal kita bisa buat ini Pi per 2L, seperti itu ya. Bisa dimengerti ini ya. Nah, yang ini juga sama. Kita ini berapa panjang gelombang ini? Ini jadi 1. Jadi L-nya ini sama dengan lambda. Nah, seperti pertemuan kita sebelumnya, ini bisa Bapak buatkan, berarti nanti ada 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, dan seterusnya. Jadi kita buatkan rumusnya ini, Fn, frekuensi untuk ke N-nya adalah, nah di sini ya Bapak buat N tambah 1 per 2, ya, ini dikali dengan V per L. Ya, ini Pi per L. L ini adalah panjang pipa organa. Nah, N-nya di sini adalah dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi untuk nada dasar, N-nya kasih 0 gitu. Kalau nada atas 1, N-nya 1. Jadi 1/1 ditambah 2. Jadi Pi per L aja. Kemudian kalau untuk nada atas kedua, N-nya ganti 2. Ya, untuk rumusnya di sini. Oke, ini dia untuk menentukan frekuensi pipa organa terbuka ya. Ini yang terbuka nih, ingat ya. Ini pipa organa yang terbuka. Nanti kalau yang tertutup tentu akan berbeda ya. Nah, jadi kita pertama-tama harus memahami bahwa bentuknya itu seperti ini, bentuknya nada dasarnya tadi ya. Jadi kalau yang kedua atau ini sebenarnya nada dasarnya adalah resonansi pertama ya. Jadi kalau di soal kadang-kadang dia sebutnya tentukanlah frekuensi resonansi pertama. Artinya pertama kali terjadi resonansi yang tinggi itu yang seperti ini. Jadi nada dasar. Jadi jangan salah nanti waktu menjawab soal. Ya terkadang ditanyanya itu malah yang ini frekuensi harmonik gitu. Ya, jadi frekuensi harmonik pertama itu sama dengan nada dasar. Jadi kalau frekuensi harmoni kedua berarti nada atas 1. Itu diingat ya. Tapi umumnya biasanya seperti ini.
Oke, jadi Fn, ya Bapak ulang ya, Fn ini frekuensi untuk yang N itu adalah sama dengan N tambah 1 per 2 kali V per L. V di sini adalah laju kecepatan suara di udara saat itu gitu. L di sini adalah panjang pipa organa, ya. L itu panjangnya. Oke. Nah, ini Bapak harap diingat ya. Nah, lalu kita coba lanjut lagi di sini untuk yang berikutnya. Sebentar ya. Nah, sekarang yang tertutup nih, kita mau coba lihat pipa organa yang tertutup. Ini nampak tampilannya atau masih yang tadi layarnya? Yang tadi, Sir. Masih yang tadi ya? Oke, sebentar ya Bapak ganti dulu. Oke, ini saya ganti ke yang tadi, paint. Nah, ini untuk yang pipa tertutupnya. Ya, waduh, jadi ada double-double nih, nampak tanda di sini. Oke, untuk yang di sini, ya, ini saya ada tampilkan gambar juga. Nah, di gambar ini kelihatan bahwa, nah, seperti ini dia. Oke, ini untuk yang pipa organa tertutup. Ya, pipa organa tertutup ini. Jadi bentuknya seperti ini. Ini jadi berapa gelombang nih? Seperempat ya. Nah, ini seperempat gelombang. Untuk harmonik pertama. Atau disebut juga dengan nada dasar. Nada dasar ya. Nah, jadi kelihatan bahwa jadi seperempat gitu. Ya, jadi Bapak tuliskan di sini, kalau untuk yang pipa organa tertutup salah satu ujungnya ya, satu lagi terbuka. Karena kita buat seperti ini. Ini berarti kan L-nya nanti adalah seperempat dari lambda. Sehingga kalau seperempat lambdanya sama dengan L, kita dapat lambdanya di sini adalah 4L gitu. Sedangkan kalau F-nya, ya untuk F0-nya berarti kan V per lambda ya, jadi V per 4L gitu. Kemudian kalau yang nada atas pertama, kita buat seperti ini dia. Jadi ini di sini. Nah, dia di ujungnya itu perut juga. Nah, seperti ini. Nah, ini berapa gelombang? Ini adalah 3 per 4 lambda. Ini L-nya. Jadi 3 per 4 lambda sama dengan L, sehingga lambdanya adalah 4 per 3L. Nah, sedangkan kalau untuk F1-nya, V per lambda. Lambdanya gantikan dengan 4 per 3L, sehingga dapat F1-nya adalah 3 per 4 V per L. Tadi ini kan 1 per 4, habis itu 3 per 4. Nanti setelah itu akan 5 per 4, dan seterusnya. Maka bisa kita buat nanti untuk Fn-nya, untuk nada yang tertutup adalah, kan dia ganjil ya, dimulai 0, ini saya buat 2N ditambah 1 per 4 ya, kali dengan V per L. Nah, N-nya itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi kalau nada dasar, N-nya ganti 0. Jadi 2 kali 0 kan 0, tambah 1 jadi 1 per 4 V per L. Kalau untuk nada atas pertama, N-nya ganti 1. Jadi 2 kali 1 kan 2, tambah 1, 3. 3 per 4 V per L, dan seterusnya. Ya, jadi ini rumus yang harus kalian ingat, ini untuk nada frekuensi nada pada pipa organa yang tertutup ya. Jangan lupa ini ada yang tertutup. Oke. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita hanya cukup membahas itu saja. Jadi ini Bapak akan bagi-bagi. Jadi nggak langsung sekaligus semua gitu. Ya, jadi mohon ini diingat ya. Jadi untuk frekuensi nada pada pipa organa tertutup, kita gunakan ini Fn sama dengan 2N plus 1 per 4 kali V per L. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat soal-soal contohnya lah untuk lebih memahaminya. Sebentar. Kita buka dulu.
Oke, ini masih nampaknya di sini ada soal. Sebuah pipa mempunyai panjang 100 cm dan pipa tersebut akan difungsikan menjadi pipa organa tertutup dan terbuka. Berarti ini ada dua langsungnya kali dua yang tertutup dan terbuka. Nah, jika laju bunyi udara adalah 340 meter per sekon, tentukanlah frekuensi nada dasar untuk pipa organa tertutup dan terbuka. Jadi sekalian saja di sini saya buat di soal ini langsung untuk yang terbuka dan tertutupnya. Oke. Nah, sekarang coba kita pahami di sini. Nah, di sini L-nya ya. Ini L-nya. Jadi L-nya itu adalah 100 cm. Ukuran terang warna merah tampaknya lebih terang. Nah, ini ya 100 untuk panjang pipa organa. Nah, di sini dikatakan kecepatan saat itu V-nya adalah 340 meter per detik. Jadi hati-hati, ini kan satuannya cm ini ya. 100-nya cm, sedangkan ini 340-nya meter per sekon. Nah, itu juga harus kalian rubah nantinya gitu ya. Nah, tentukanlah frekuensi nada dasar, berarti yang diminta adalah F0 ya untuk yang tertutup dan terbuka. Baiklah. Jadi di sini kita dapat bahwa L-nya adalah 100 cm, kemudian V-nya di situ adalah 340 meter per sekon. Yang diminta adalah F0 untuk yang terbuka, saya buat ini FOB ya. Maksudnya frekuensi nada dasar untuk yang terbuka dan juga frekuensi nada dasar untuk yang tertutup. Oke. Tutup gitu, FOT. Jadi frekuensi nada dasarnya. Oke. Nah, jadi masih ingat ya tadi yang Bapak udah jelaskan sebelumnya, bahwa untuk yang mana dulu ya? Yang mana? Tertutup dulu ya? Oke, kita bahas yang tertutup dulu ya. Tertutup ya. Nah, itu Fn-nya sama dengan, ini kan yang dia 1/4 ya kan, 3/4 dan seterusnya ya. Sebenarnya sih udah jelas ini 1/4 pi per L. Tapi ini Bapak tuliskan aja rumusnya. Jadi 2N plus 1 bagi 4. Ini pi per L ya. Oh, sebelumnya ini 100 cm adalah 1 meter ya. Oke, lanjut ya. Di sini diminta F0 gitu. Berarti kan ini 0, jadi 1/4 saja. 1/4 dikali berapa nih? 340 per L-nya berapa? 1. Sehingga untuk yang tertutup ini tinggal dibagi 4. Sorry ya, ini kita bagi 2. Berapa? 85, Sir. 70, berarti 170 per 2 ya? Berapa? Iya, Sir. 85. 85 ya? Oke, bagus. 85 Hz. Nah, ini untuk yang tertutup ya. Nah, kemudian kalau untuk yang terbuka 170, Sir. oke, bagus ya, udah ada Pak ya. Ya, caranya pakai rumus tadi ini biar untuk mengingatkan aja ya, Bapak tulis lagi rumusnya. Ini N tambah 1 per 2 ya. Ya, memang betul itu jawabannya. I per L. Jadi kita buat nih F0 untuk yang terbuka, ini kan setengah, V-nya 340 per 1, diperoleh adalah 170 Hz. Seperti itu. Nah, ternyata jadi 2 kalinya ya, untuk yang tertutup dan terbuka. Jadi walaupun dia memiliki panjang yang sama, tapi ternyata yang terbuka dia memiliki frekuensi dasarnya itu yang lebih besar seperti itu. Oke. Nah, ini untuk yang pertama. Kalau mau di screenshot silakan. Kalau sudah kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Ini saya buat lagi yang bagian. Oke, di sini ada soal nih. Ya. Coba masing-masing bisa mencoba dulu sebelumnya. Ya. Mungkin ada kertas ataupun buku ya. Coba dicoret-coret dulu lah, cari dulu, nanti bisa dilihat nih. Baru nanti Bapak jelaskan juga sih. Jadi pipa organa terbuka, ya.
sini ada pipa organa A dan pipa tertutupnya B. Mempunyai panjang yang sama, berarti L-nya itu sama. Nah, ya kan? Tentukanlah perbandingan frekuensi ya, nada atas pertama antara pipa organa A dan pipa organa B. Jadi dia hanya menanyakan perbandingan ya, perbandingan pipa organa A dan pipa organa B. Nah, di sini kita lihat si A-nya adalah terbuka, B-nya tertutup. Oke. Kita ada frekuensi nada atas pertama, berarti N-nya 1. Jadi kalau untuk yang terbuka kan rumusnya Fn, untuk yang terbuka tadi, apa itu tadi? N tambah 1/2 ya, Pi per L gitu. Nah, sedangkan kalau yang tertutup, Fn yang tutup ya, itu rumusnya tadi 2N plus 1/4 ya, kali Pi per L. Nah, di sini katakan nada atas pertama gitu. Berarti N-nya ambil N-nya 1 gitu ya. Jadi kalau saya buat sini FA banding dengan FB ya, frekuensi untuk organa B-nya. Nah, ini kita masukkan tadi 1 ya. Tuh, jadi ini tinggal V per L ya. Oke, kita bandingkan dengan yang tertutup si B-nya. Ambil sini 1 juga, berarti 2 kali 1 2, tambah 1 ini 3/4 Pi per L gitu. Sudah? Nah, di sini kan dikatakan panjangnya sama, berarti L-nya sama. Jadi kita bisa coret L-nya. Lalu di sini untuk udara kan sama kan, sama-sama udara yang sama, artinya di percobaan dilakukan, ini bisa kita coret juga. Jadi jawabannya adalah 4/3, yaitu untuk perbandingan A bandingin dengan frekuensi si B-nya. Oke, cukup jelas ya sampai sini. Ya, hanya menanyakan perbandingannya, tidak menanyakan berdasarkan frekuensinya. Tapi nanti di soal bisa aja dikasih tahu frekuensi untuk si A, mungkin dikasih tahu katakanlah 200 Hz, ya kan? Nah, frekuensi B-nya jadi berapa? Nah, gitu. Tinggal masukkan. 150, Sir. Ya, oke, bagus. Jadi bisa ya nanti. Jadi kadang-kadang soalnya buatnya gitu. Kasih yang tertutup, ditanya yang terbuka, atau dikasih tahu yang terbuka, tanya yang tertutup. Gitu. Oke, next kita lanjut lagi. Nah, ini lumayan juga soal-soal ini, ya terkadang nggak terlalu sulit ya, tapi harus dilatih ya. Sekarang nomor ketiga ya. Oke. Nah, ini ada soal lagi ya. Ini butuh hitung-hitungan yang jelas nih. Coba kita lihat, pada suatu hari ketika laju rambat bunyi, ini berarti V-nya ya. Jadi V-nya 345 meter per sekon. Ya. Kemudian frekuensi nada dasar suatu pipa organa tertutup salah satu ujungnya. Jadi ya ini tertutup maksudnya ya, karena nggak mungkin dua-dua tertutup. Jadi dari mana masuk udaranya gitu, harus ada yang salah satu terbuka, satu tertutup. Jadi maksudnya pipa organa terbuka, kedua ujungnya terbuka ya. Kalau pipa organa tertutup itu maksudnya salah satu ujungnya tertutup ya. Itu perlu diingat. Nah, di sini katanya 220 Hz. Nah, ini F-nya. Oke. Nada dasar berarti F0 ini ya, F0-nya. Jika nada atas kedua pipa organa ini panjang gelombangnya sama dengan nada atas ketiga pipa organa terbuka. Tentukanlah panjang pipa organa terbuka tersebut. Oke. Bisa dicoba ini kira-kira? Ini agak di-upgrade ya, misalnya levelnya agak berbeda dengan soal yang sebelumnya. Jadi lebih kompleks ya sedikit. Oke, langsung aja Bapak jelaskan ya untuk mempersingkat waktu. Jadi dikatakan sini rambat bunyi udara jelas dikatanya V-nya di situ adalah 345 meter per sekon. Frekuensi nada dasar suatu pipa organa tertutup, salah satu ujungnya adalah, berarti saya buat ini FOT ya. Katakan itu 220 Hz. Jika nada atas kedua
berarti F apa itu? Nah, jika nada atas kedua berarti F2 ya. Ini dikatakan ya, panjang gelombangnya sama dengan nada atas ketiga pipa organa terbuka, berarti F3 untuk yang terbuka ya. Coba ini Bapak ulang lagi ya. Jika nada atas kedua pipa organa ini berarti yang tertutup tadi kan masih kan? Ini F2T ya saya buat ya. Pipa organa ini panjang gelombangnya sama dengan nada atas ketiga pipa organa terbuka. Oh, panjang gelombangnya. Jadi ini Bapak jelaskan dulu tentang untuk panjang gelombangnya. Jadi dari awal saya sudah jelaskan bahwa F ya, frekuensi itu adalah V per lambda gitu. Jadi V-nya kan tadi udah jelas sama ya, ini kan pada kondisi yang sama artinya. Sedangkan sini kalau panjang gelombangnya sama ini, maka frekuensinya juga akan sama gitu. Oke, jelas ya. Jadi kalimatnya ini tadi, jika nada atas kedua pipa organa ini panjang gelombangnya sama dengan nada atas ketiga pipa organa terbuka. Nah, jadi panjang gelombang sama sehingga frekuensinya adalah sama. Saya buat ini F2T sama dengan F3B yang terbuka. Ya. Tentukanlah panjang pipa organa terbuka tersebut. Nah, minta di sini adalah yang ditanyakan L untuk yang terbuka. Oke. Oke, lanjut ya. Jadi kita harus cari dulu yang tertutup itu berapa panjangnya kan gitu. Ya. Jadi nanti bisa kita ambil dari sini ya, dari P sama F-nya ini. Ya. Jadi kan bisa kita buat bahwa FOT ini sama dengan ini kan yang apa? Yang tertutup. Rumusnya kan udah tahu ya, langsung aja Bapak ini buat 1/4 ya. Ya kan untuk nada dasarnya 1/4 P per L yang tertutup gitu. Nah, di sini FOT-nya tadi 220 Hz, ini sama dengan 1/4. Ini 345 per panjang yang tertutup. Ini saya bisa pindahkan jadi untuk yang tertutupnya panjangnya itu adalah 345 per 220 dikali 4. Ya, itu panjangnya. Nah, lalu kita coba lagi untuk yang ini. Yang di sini. Bahwa frekuensi kedua, ya, nada atas kedua tutup sama dengan ini. Saya buat sini F2 tertutup ya, sama dengan F3 buka. Nah, ini kan rumusnya udah tahu ya tadi ya, 2N per 2N tambah 1 ya, per 4 per 6. Jadi saya buat aja nih kalau 2 berarti berapa itu? 2 kali 2 4 ya, berarti 5/4 ya. P per L tutup ya. Ini sama dengan ini 3. Nah, kan N tambah 1 ya. Berarti N-nya 3 tambah 1 4. 4/2. Berarti 2 ya. 2 di sini saya buat V per L buka. Jadi yang diminta yang terbuka ini panjangnya. Oke, ini kita bisa hitung ya. Ini P-nya bisa kita coret ini di sini. P-nya bisa kita coret. Nah, sini bahwa 5 LB ya. 5 LB sama dengan 8 LT kan gitu ya. Nah, jadi di sini 5 LB sama dengan 8 dikali LT-nya. Ini kita ambil ini tadi, ini LT-nya tadi. Ya, di sini ya. Nah, itu 345 dibagi 220 dikali 4 gitu. Nah, ini bisa kita coret ya si 4-nya dengan 8 ini jadi 2 di atasnya. Oke. Nah, 2 ini dengan 22 juga bisa coret, ini habis. Ini tinggal 11 ya. Nah, sehingga saya buat di sini biar muat. L terbukanya adalah ini kan 345 per ini 11 kali ini. Jadi berapa itu ya? Ini 550 ya. Ayo, coba bantu hitung nih berapa nih kira-kira. Ada yang dapat? 69/11, Sir. Sama-sama dibagi 5. Iya, Sir.
Oke, ya baguslah. Jadi ini saya rasa ini kan tadi satuannya masih meter ya. Ini kan meter. Nah, kalau kita rubah ke sebentar ya. Jadi nanti bisa hitung sendiri dah berapa ini. Oke. Ini nanti rubah ke sentimeter biasanya karena pipa itu kan panjangnya biasanya sentimeter karena seperti suling ya kan ya. Meter bisa juga sih 0, jadinya. Oke. Saya rasa ini untuk yang soal yang levelnya agak mendingan ya, maksudnya agak beda dengan sebelumnya. Oke, Bapak harap ini bisa diulang lagi ya. Jadi banyak lagi soal-soal ya tentang ini. Nanti ini bahkan soal-soal ujian masuk ke perguruan tinggi ya, masuk UI, ITB menggunakan ini tadi. Ya. Oke, jangan lupa untuk mengulang materi kita ini dan juga untuk mengerjakan latihan ataupun kuis yang ada Bapak buat di psikologi ya. Jadi itu juga Bapak akan melihat sejauh mana kemampuan kalian dalam menyelesaikan soal-soalnya. Oke, Bapak rasa untuk pertemuan ini sekian dulu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.